Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam, ya, yaitu halaman 28. Melafalkan huruf hijaiyah dan harokatnya, ya. Melafalkan huruf hijaiyah harus sesuai dengan makhrajnya. Arti makhraj, ya, apa sih makhraj itu? Makhraj itu artinya tempat keluarnya huruf. Ya, makhraj itu artinya tempat keluarnya huruf. Nanti apabila ada pertanyaan, tempat keluarnya huruf disebut apa? Nah, jawabannya adalah makhraj. Ya, tinggal dibalik-balik saja. Makhraj artinya tempat keluarnya huruf. Atau dibalik, tempat keluarnya huruf disebut makhraj. Oke. Nah, kemudian huruf hijaiyah berharokat, ya. Harokat ya berarti tanda baca. Ya, harokat ini artinya atau berarti tanda baca. Oke. Nanti kalau ada pertanyaan tanda baca disebut harokat. Oke. Nah, huruf hijaiyah harus diberi harokat agar dapat dilafalkan hurufnya. Ya. Nah, jumlah harokat ada 8. Ya. Nah, nanti kita akan pelajari. Oke. Ingat-ingat dulu. Jika sudah, nah yang pertama yaitu harokat fathah. Oke. Harokat fathah berbentuk garis di atas huruf. Ya, biasanya kalau digambarkan sendiri seperti ini bentuknya. Ada di atas huruf. Ini ceritanya bagian huruf, di sini harokatnya. Nah, ini namanya fathah. Fathah. Ya. Nah, huruf yang diberi harokat fathah itu berbunyi A. Ya, jadi setiap huruf yang ada fathahnya berbunyi A. Misalkan huruf sa berharokat fathah jadinya sa. Oke. Nah, misalkan huruf kaf berharokat fathah dibacanya ka. Kalau kaf itu adalah huruf hijaiyahnya. Kalau sudah dibaca ka, ya, huruf hijaiyah yang sudah diberi harokat fathah jadinya ka, bukan kaf lagi. Oke. Banyak contoh lainnya ya. Ta jika diberi fathah menjadi ta, tetap. Ya. Nah, ini harus diingat. Fathah itu yang ada di atas huruf. Oke. Kemudian yang kedua adalah kasroh. Ya. Kasroh itu berbentuk garis di bawah huruf hijaiyah. Misalkan ini huruf. Nah, ini harokatnya kasroh namanya. Ya, ini kasroh namanya. Ada di bawah huruf.
Nah, huruf kasroh, tanda baca kasroh, ya, dibacanya I. Oke, ulangi. Tanda baca kasroh, dibacanya I. Misalkan, ada huruf hijaiyah, yaitu to. Ya, diberi harokat kasroh. Dibacanya apa? Ti. Ya, bukan to lagi, jadinya ti. Kemudian huruf shin diberi harokat kasroh, dibacanya shi. Oke, jadi berubah menjadi huruf i, shi, ti. Oke, diingat ya. Huruf kasroh ada di bawah huruf. Tanda baca kasroh ada di bawah huruf. Oke, ulangi. Tanda baca kasroh ada di bawah huruf. Kemudian, ya, yang ketiga adalah domah. Ya. Harokat domah berbentuk huruf wawu kecil terletak di atas huruf hijaiyah. Wawu kan seperti ini ya. Nah, ini kecil bentuknya di atas huruf. Ini ceritanya huruf di sini domah. Seperti bentuknya seperti wawu tapi kecil. Disebutnya domah. Ya. Domah. Oke. Nah, tanda baca domah berbunyi U. Oke. Tanda baca domah berbunyi U. Contoh, huruf H diberi tanda baca domah seperti ini ya. Jadi tulisan domahnya atau bentuk seperti wawu kecilnya, wawunya kecil ya di atas huruf. Itu disebutnya domah. Huruf H diberi tanda domah menjadi hu. Bacanya hu. Ya. Huruf lam diberi tanda baca domah, dibacanya lu. Oke. Diingat ya. Domah bentuknya seperti huruf wawu kecil yang ada di atas huruf. Oke, dibacanya U. Selanjutnya yaitu harokat fathatain. Ya, sama seperti fathah, hanya saja ada tainnya, jadinya garis 2. Ya. Atau 2 fathah, atau fathahnya ada 2. Seperti ini, 1, 2. Ada di atas huruf fathatain. Kalau 1 fathah, kalau 2 fathatain. Ya. Atau fathah yang didobelkan. Oke, ini namanya fathatain. Oke. Kemudian fathatain ini berbunyi an. Ya, kalau fathah berbunyi a, kalau fathatain berbunyi an. Contohnya huruf jim. Apabila ada fathatain jadinya jan. Kemudian huruf mim, kalau ada fathatain jadinya man. Oke.
Jadi fathatain adalah garisnya ada 2, ya. Garis fathah 2, fathahnya ada 2 yang berada di atas huruf. Dibacanya atau berbunyi an. Nah, selanjutnya yaitu kasrotain. Ya, kasrotain yaitu 2 kasroh atau kasroh yang didobelkan. Ini huruf ceritanya. Nah, ini kasroh tain. Kalau kasroh 1 ya, ini kasroh. Nah, kalau kasroh tain 2. Ini ada 2 garis. Namanya kasroh tain. Oke, kasroh tain. Nah, kasroh tain ya berbunyi in. Ya. Nah, kalau kasroh saja berbunyi i. Kalau kasroh tain berbunyi in. Contohnya, misalkan huruf qaf, ya, apabila ada kasroh tain menjadi in. Oke. Kemudian huruf nun ada kasroh tain menjadi nin. Ya, ingat ya, kasroh tain yaitu garis 2 yang ada di bawah huruf berbunyi in. Oke, baik. Selanjutnya yaitu domatain. Ya. Nah, domatain yaitu 2 domah atau domah yang didobelkan. Wawunya ada 2, ya. Bentuknya bagaimana? Seperti ini. Ini ceritanya huruf. Kemudian ini seperti ini. Nah, bisa seperti ini atau seperti ini. Ya, jadi ada 2 bentuk. Kalau yang di buku bentuknya seperti ini. Oke, disebutnya domatain. Domatain. Oke, ada di atas huruf, ya, huruf wawu double. Oke, ada di atas huruf. Ya, dibacanya apa? Yaitu un. Ya, kalau doma dibaca u, kalau domatain dibaca atau bunyinya un. Oke, contoh. Huruf ro, ya, huruf ro, ya, kalau ada domatain menjadi run. Oke, kemudian huruf h, kalau ada domatain jadinya hun. Oke, sudah. Jadi domatain berbunyi un. Selanjutnya yaitu harokat sukun. Nah, harokat sukun memiliki bentuk seperti bulatan kecil di atas huruf hijaiyah. Ya, huruf hijaiyah diberi harokat sukun, huruf tersebut dimatikan atau tidak berbunyi dan tidak dibaca. Oke. Nah, ini huruf dan ini sukun. Ya, bulat kecil di atas huruf. Ya, ini namanya sukun. Oke. Nah, ini dibacanya jadi dimatikan atau tidak berbunyi, ya. Jadi tidak berbunyi. Tidak dibaca. Ya, contohnya nih, misalkan ada huruf mim dan nun. Huruf mimnya berharokat apa ini? Fathah. Nah, nunnya
berharokat sukun. Dibacanya bagaimana? Man. Ya, bukannya mana, bukan manu, bukan mani. Ya, tapi man. Tidak dibaca a, u, i atau an, un, in, tapi dibacanya man. Jadinya bacanya man. Dimatikan huruf nunnya, tidak berharokat ini, seperti tidak berharokat. Oke. Contoh lainnya yaitu huruf dal berharokat doma dan nun berharokat sukun. Nah, ini dibacanya jadi bagaimana? Yaitu dun. Ya, bukan duna, duni, dunu. Ya, oke. Terus kemudian diingat ya, ini bentuk kecil, lingkaran kecil disebutnya sukun. Nah, yang terakhir yaitu harokat tasydid berbentuk kepala sin. Ya, kepala sin seperti ini ya. Ini huruf sin. Nah, ini kepalanya nih. Ya. Nah, sin kecil. Nah, ini namanya tasydid, ada di atas huruf. Ya. Ya, harokat tasydid berbentuk kepala sin kecil di atas huruf hijaiyah. Nah, huruf hijaiyah diberi harokat tasydid dibaca ganda. Oke, ini namanya tasydid. Oke, dibacanya menjadi huruf ganda. Oke. Ya. Kemudian apabila ada huruf kaf, huruf kaf berharokat fathah, kemudian huruf lam berharokat tasydid dan fathah misalkan. Nah, kalau huruf tasydid ini bisa dicampurkan dengan harokat yang lain. Ya, harokat fathah bisa, harokat kasroh, harokat doma. Ya. Tapi tidak dengan harokat sukun, tidak bisa. Nah, ini dibacanya apa? Dibacanya kalan. Ya. Nah, seharusnya kalau tidak ada tasydidnya, bacanya kala. Gitu doang. Lamnya atau L-nya dibacanya satu doang. Kala. Tapi karena ada tasydidnya, jadinya kalan. Kalan. Jadi double nih. Huruf lamnya seperti huruf yang ada ininya nih, seperti ini. Tuh, seperti ini. Kala, maaf ya. Kala maksudnya. Bukan kalan, maaf, kala. Nah. Ya. Seperti huruf lamnya ada 2, padahal 1. Karena ada tasydid, jadinya 2 huruf lamnya. Dibacanya kala. Contoh lainnya ya. Nah, misalkan huruf ro dan harokat fathah, dan ba harokat tasydid dan fathah. Nah, sebelum diberikan harokat tasydid hanya fathah saja, jadinya roba. Roba. Oh ya, bacanya ya. Bacanya roba. Nah, karena diberi tanda tasydid, jadinya huruf ba-nya ini menjadi 2. Seperti ini jadinya. Rob. Ba. Jadi rob. Ba. Seperti itu. Seakan seperti ada 2 huruf ba-nya.
Tapi di sini hanya satu karena ada tasdid jadinya double bacanya. Oke, diingat ya, tasdid seperti huruf kepalanya huruf sin. Sin seperti ini. Hanya kepalanya saja, gendutnya tidak. Nah, ini dipindahkan di atas huruf kecil saja. Ya. Nah, itu disebut tasdid, dibacanya ganda. Oke, mudah-mudahan sampai di sini paham. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang belum bisa dipahami, ya kurang dipahami, silakan ditanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum.